teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast kita. Podcast santai tapi obrolannya bermakna. Kali ini aku gak sendirian, ditemenin sama teman-temanku. Mungkin teman-teman bisa perkenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, aku Rati. Jadi kalau ngomongin mahasiswa yang kebayang pasti tugasnya, deadline-nya, dan masih banyak lagi. Halo teman-teman semuanya, aku Natasha. Jadi semoga obrolan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang mendengar. Halo teman-teman, saya Cici Julianti. Saya senang banget bisa bergabung di podcast bareng mereka. Oke. Jadi topik kali ini adalah topik yang sederhana, tapi sering disepelekan ke mahasiswa atau teman-teman dari podcast hari ini, dimana temannya adalah terkait kesehatan mahasiswa. Karena jujur aja mahasiswa sering menganggap bahwa mereka masih muda, padahal kerjaannya setiap hari adalah begadang, makan sembarangan, dan bahkan stres karena tugas numpuk. Nah, itu semua pelan-pelan ternyata ngaruh ke kesehatan kita. Dan topik kali ini kita akan membahas kenapa sih kita butuh sehat dan kayak gimana sih yang akan kita butuhkan itu, dan juga pentingnya kesehatan itu walaupun kita ngerasa masih kuat. Kalau versi aku ya, sehat itu bukan cuma kita nggak sakit aja, tapi kita bisa bangun dengan tanpa capek, terus kita bisa bangun tanpa pusing, terus kita bisa bangun tidur ke kampus tanpa stres. Setuju sih, kadang juga sebenarnya mahasiswa itu nggak ngerasa kalau dirinya itu sakit. Padahal banyak banget kegiatan kayak contoh saya sendiri pengalaman. Kadang mungkin tidurnya itu dari mulai jam 3, bahkan kurang tidur atau kurang minum air putih. Dan juga ya biasa mahasiswa suka banget minum kopi ya. Jadi memang kadang mahasiswa tuh nggak sadar bahwa dirinya itu sakit. Iya, kalau menurutku tuh kayak gimana ya, kayak mahasiswa tuh kan sekarang tuh kayak nggak ini kesehatannya nggak menjaga gitu kan. Iya, terus misalnya kayak kalau mahasiswa kan kadang gampang stres mikirin tugas itu, jadi dia nggak mikirin gimana kesehatan mentalnya juga gitu. Oke, jadi bisa disimpulkan ya bahwa kesehatan sini tuh maksudnya adalah kesehatan mental, terus juga fisik dan juga kebiasaan hidup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian masalah kesehatan apa sih yang paling sering dialami oleh mahasiswa? Kalau dari aku tuh ya, sebenarnya yang nomor satu itu paling sering dari aku ya mungkin deadline tugas itu selalu banyak, apalagi tugas-tugas tuh banyak banget menumpuk kan. Dan kadang tuh nggak sadar kalau kita tuh bisa tidur tuh mungkin yang tadi aku bilang sampai jam 3 pagi, atau bahkan nggak tidur pernah sih kayak gitu. Terus selain juga mungkin tugas-tugas deadline, ada juga yang kayak ya mahasiswa sekarang tuh Gen Z kecanduan dengan scroll TikTok atau scroll HP. Jadi kadang tuh meskipun nggak ada tugas ya, tapi karena kecanduan dengan scroll tuh malah bikin kita nggak bisa tidur. Tinggal itu sih. Kalau dari aku mungkin karena masalah pencernaannya sih. Oh iya. Karena kan kita kebanyakan anak kos semua ya, jadi makannya nggak teratur, makannya mie instan terus karena males gojek lah, males masak. Terus karena tugasnya banyak, jadi seringnya minum kopi buat lebih refresh lagi kerja tugasnya. Padahal nggak sehat. Kalau ada itu kan kalau mahasiswa kan misalnya kayak stresnya itu kan bisa ke gara-gara tugas atau prestasi akademiknya gitu kan. Nah, jadi atau stresnya itu bisa berdampak juga ke badan atau tubuhnya gitu. Makin misalnya kayak berat badannya bisa makin menurun gara-gara stres mikirin. Saya juga makin banyak. Oke, jadi sakit itu sebenarnya kita udah rasain, tapi dan sinyalnya tuh udah lama. Tapi kita tuh kayak merasa karena kita masih muda, jadi itu kita anggap bukan sakit. Iya, Pak. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan ketiga, gimana sih bahwa kita udah tahu nih pola hidup mahasiswa ini baiknya kurang sehat. Nah, menurut teman-teman apa yang perlu dibenahi? Kalau menurut aku tuh tidur dulu sih, soalnya kan kita mahasiswa seringnya tuh tidur pagi bangun juga jam 7. Jadi kayaknya sama jangan ya, jadi itu nggak sehat banget. Dari apa yang tadi kamu sebut pencernaan ya, makan sih, makan itu perlu diatur banget, nggak harus yang mahal atau fancy teman-teman, nggak harus juga kita itu kayak ya kalau misalnya ada yang mau diet atau aku tuh pikirnya itu mahal banget harus beli protein yang mahal-mahal, nggak harus teman-teman. Jadi kita perlu, yang penting tuh makannya teratur, nggak telat, makan pas sarapan. Bahkan mau ada yang mengatakan sebenarnya sarapan tuh nggak terlalu penting ya. Mungkin kalau bagi beberapa mahasiswa yang ada sama aku mungkin perlu sarapan yang sampai ketinggalan. Terus juga makan siangnya tuh teratur, porsinya itu
hindarin makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kekenyangan. Jadi hindarin seperti itu teman-teman. Terus juga ya harus seimbang, jangan kebanyakan sebelahnya, jangan kebanyakan makanan gak bergizinya, harus seimbang kayak sayur-sayuran. Ya lauk pauk yang mungkin seperti biasa kita makan di rumah kita bawa ke masa kita kuliah dan menjadi mahasiswa sekarang. Kalau khusus gitu. Kalau bagi aku sih kalau kita tuh harus banyak gerak gitu loh. Nah, jadi kita kan pasti malas kan sering rebahan di kasur atau gimana kan sering buka HP atau sambil duduk atau rebahan jadi malas gerak. Jadi setidaknya tuh kita harus jaga kesehatan kita tuh supaya bergerak lah minimal atau jogging atau jalan sore gitu 15 sampai 30 menit. Ya penting kita bergerak gitu loh badan kita tuh. Tahu naik tangga. Ya, itu setuju banget sih. Itu kadang kita tuh hanya butuh motivasi, tapi sebenarnya kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Iya, hal kecil nggak perlu yang benar-benar harus mengikuti orang patokan YouTube yang mahal fancy bayar gym atau kayak tuh yang akan bergizi bayar pilates Mahasiswa jangan sampai sana dulu. iya ya yang murah aja. Oke. Terus selanjutnya kita tentu sedikit soal kesehatan mental. Kenapa topik ini penting bagi mahasiswa? Mungkin teman-teman bisa bantu jawab. Karena bagi aku itu bisa dari tekanan dari akademik ya, kayak kita tuh ditekan misalkan dari segi orang tua tuh kamu tuh harus nilai kamu tuh IPK-nya harus tinggi. Nah jadi bisa menimbulkan kayak kesehatan mental kita, bisa stres mikir gimana sih nilai kita nih harus tinggi dari teman-teman kita, jadi berdampak itu sih, bisa stres mikirin itu. Dan sayangnya tuh ya kadang tuh masih banyak soal orang tuh kalau misalnya diri sendiri atau orang lain yang mengalami kesehatan mental itu kadang dianggap lemah, padahal itu tuh justru tahap awal kita menyadari kita itu memiliki gangguan kesehatan mental itu adalah tahap yang bagus dibanding kita nggak aware sama sekitar. Misalnya kayak teman kita bilang kamu lemah atau enggak kayak mungkin kamu terlalu sensian kayak gitu, itu sebenarnya tahap yang paling bagus itu kita aware dulu sama sekitar kita, dari diri kita sendiri dulu, dari ke teman-teman kita sekitar untuk bisa kita hindari gitu loh kesehatan mental. Ya makanya aku rasa tempat cerita itu penting banget sih. Iya, Punya teman yang bisa kita jadiin tempat cerita buat masalah apapun itu, dan jangan ditutup-tutupin gitu sama keluarga atau sama teman yang lain. Atau bisa langsung ke psikolog atau udah Kalau udah berat Udah berat banget dan yang ya lingkungannya juga harus mendukung Iya. gitu, jangan malah menyudutkan dia untuk Iya. apa sih gangguan mental Ya, nggak nggak boleh, boleh. sebenarnya nggak boleh teman-teman. Kita justru harus aware sama lingkungan sekitar kita kayak gitu sih. Dan tentunya kita juga butuh istirahat, dimana kalau istirahat itu bukan definisinya karena malas, tapi karena itu kebutuhan kita. Oke, teman-teman, kita udah mengobrolkan beberapa topik dan kita sudah sampai di akhir, dimana saya bisa simpulkan bahwa saat definisi dalam mahasiswa itu bukan cuman gak sakit doang, tapi bagaimana dia peduli terhadap dirinya sendiri. Mungkin ada teman dari teman-teman. Menurut aku ada tidur cukup, makan yang sehat, dan yang penting nggak menyepelekan diri sendiri. Kayak ya ngulang lagi ya berarti Iya, ngulang apa yang lagi. kita bahas ya. Intinya itu aja sih. Kesehatan mental juga yang tadi Ya, itu betul. apa segala macam. Sama sih kayak mungkin banyak ya psikolog mahal ya, sebenarnya enggak teman-teman, itu tuh psikolog tuh nggak harus orang yang ahli. Mungkin kamu kalau udah tahap yang depresi berat, tapi teman-teman sekitar itu juga sebenarnya psikolog kita sendiri, bahkan teman-teman kita sendiri tuh, lingkungan kita itu yang aware sama kita itu justru salah satu juga yang bantu kita keluar dari fase-fase kecemasan. Jadi jangan menutup diri sih, Ya, jangan menutup diri, terbuka aja, explore dunia luar, tapi tetap ya jangan sampai eksplornya kejauhan ya, mesti kayak benar-benar di batas yang sewajarnya sih, senormalnya gitu sih. Kalau dari aku sih, kalau kuliah ini bukan cuma soal lulus, tapi cara gimana sih kita nih bertahan, kayak bertahan, kayak punya teman gini, tugas, gimana sih bertahan kita tuh sebagai kita tuh biar lulus tuh enggak, ya Allah gimana sih aku nih biar lulus tuh tepat waktu dan gitu kan. Jadi cuman bertahan, tapi tubuh kita sama pikiran kita nih juga kita harus jaga. Iya, padahal sebenarnya kita tuh punya standar masing-masing. Dan jangan lihat orang gitu. Iya, finish dan style yang berbeda masing-masing. Jadi jangan jadikan patokan orang lain itu sebagai standarmu, dan jangan juga membandingkan dirimu ke orang lain Dengan orang lain. Benar-benar aware sama diri sendiri aja sih. Buat teman-teman yang lagi dengerin podcast pada hari ini, semoga podcast hari ini bisa membantu teman-teman untuk lebih aware, untuk lebih sayang terhadap diri sendiri.
Ayu Nata, saya Nisa, pamit undur diri. Dan ini terima kasih kepada Mbak Rati, Mbak Nata, dan juga Mbak Cici sudah menemani saya untuk podcast hari ini. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa.